Shalom, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Tema hari ini, saudara, menjadi percaya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah berita yang hebat, berita yang luar biasa, berita yang begitu menghibur Paulus, berita yang begitu mengagetkan, mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan berita-berita yang mengejutkan, menghibur, yang tidak pernah diduga sebelumnya. Paulus tidak menyangkanya, saudara. Berita yang baik hari ini, Tuhan memberikan kita kejutan-kejutan. Tuhan memberikan kita reward. Tuhan memberikan kita berkat. Tuhan memberikan kita mujizat-mujizat yang besar, yang tidak pernah ada di pikiran kita, yang tidak pernah ada di dalam harapan kita, saudara. Bukankah ini luar biasa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Tuhan bisa memberikan penghiburan buat umatnya. Tuhan bisa memberikan penghiburan buat saudara, dimanapun saudara berada. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan susah, menderita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan memberikan hidup yang luar biasa. Bahkan Tuhan menyembuhkan saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saya teringat waktu saya masih kecil, saya sakit begitu parah, begitu menderita, sakit parah, sakit saraf. Tapi Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang luar biasa. Kalau tidak, saya tidak ada di tempat ini bicara tentang firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, saudara. Saya tahu kehadiran saya untuk menjadi berkat, untuk bersaksi bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu berkuasa. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memberikan penghiburan kepada Paulus ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia ada dalam penderitaan, ditekan oleh orang-orang Korintus, begitu diancam, pemberitaan firman-Nya begitu dihambat. Tapi lihat, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menghiburnya, saudara. Di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. 3 hal yang didapat oleh Rasul Paulus, dan 3 hal ini luar biasa. Yang pertama, Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa yang sangka, saudara, kepala rumah ibadat di Korintus, orang yang terkenal, orang yang hebat, orang penting, percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemberitaan firman, terbuka hati. Paulus begitu terkejut. Paulus tahu ini pekerjaan Tuhan. Ini Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau Roh Kudus yang mengerjakannya, saudara, sekeras-kerasnya orang, sehebat-hebatnya orang, dia akan mengikuti semua yang Tuhan katakan. Hatinya akan terbuka, hatinya akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara sedang berdoa buat saudara, buat rekan, buat orang tua, buat anak yang belum percaya, yang mungkin jauh dari Tuhan. Saudara sudah berdoa dengan begitu keras. Saudara sudah minta Tuhan. Sekarang waktu Tuhan akan menjawab doa saudara. Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan, saudara. Tuhan akan membuat mujizatnya. Tuhan akan menjamah hatinya. Dan Tuhan akan menobatkan. Kalau kita baca di sini, Krispus, kepala rumah ibadat,
datang kepada Tuhan dan percaya. Yang kedua dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-8. Bersama-sama dengan seisi rumah. Garis bawahi kalimat yang luar biasa ini, saudara. Bersama-sama dengan seisi rumah. Luar biasa. Puji Tuhan. Ternyata Kristus membawa semua keluarga. Dikatakan di sini seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Sekarang dia tahu bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah berkat yang besar, berkat terbesar, mujizat yang besar, anugerah yang besar. Dia ingin dia dan keluarganya datang kepada Tuhan dan percaya, saudara. Berapa banyak dari kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini yang ingin keluarga kita juga datang kepada Tuhan, saudara kita juga datang kepada Tuhan, teman-teman di kantor, teman-teman bisnis, rekan-rekan bisnis, kenalan-kenalan baik, bawa nama mereka di hadapan Tuhan, saudara, dan Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan membuka hati mereka. Kristus dan keluarganya dikatakan di sini sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama percaya dan memberi diri mereka kepada Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga yang Paulus dapatkan dalam pelayanan di Korintus, dikatakan di sini di Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-8 juga. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Sekarang orang asli daerah itu, orang Korintus, orang-orang yang tinggal di situ, orang-orang yang sudah lama turun-temurun ada di tempat itu, membuka hatinya. Sekarang membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan. Sekarang dijamah Tuhan. Sekarang melihat Tuhan dan memberi diri mereka dibaptis. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Paulus melihat orang asli daerah Korintus percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyangka, dia tidak menduga, karena sebelumnya dia mendapat banyak penolakan besar, terutama oleh orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Sekarang dia mendapatkan penghiburan. Ini saya mau katakan, dalam pelayanan Paulus yang menghadapi begitu banyak rintangan hambatan, dia melihat Tuhan, dia mendapatkan Tuhan, dan dia mendapatkan berkat Tuhan, dia mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan. Kebahagiaan yang besar adalah ketika kita melihat doa kita dijawab, ketika kita melihat Tuhan mendengar dan menjawab doa, ketika kita merasakan berkat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan membebaskan kita dari semua keterikatan, dari semua kesedihan, dari semua hal yang menghimpit kita. Dilepaskan Tuhan dari semua ketakutan, dari semua hal yang mengikat Paulus. Dia melihat Tuhan datang dan Tuhan memberkati. Tuhan menjaganya, saudara. Hari ini Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita. Sukacita Tuhan cukup buat saudara. Sukacita Tuhan luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, saudara bayangkan, saudara harapkan, saudara doakan, Tuhan memberikan. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah mati bagi kita, tergantung di kayu salib, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga dan berjanji akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Tuhan ingin kita yakin, percaya akan kuasa. Sekalipun banyak orang yang berkata, ada banyak kesusahan, ada banyak tekanan, ada banyak ancaman, ada banyak hal yang akan menghancam orang percaya, krisis dunia, krisis ekonomi yang begitu berat, kesusahan di mana-mana. Janji Tuhan ya dan amin buat saudara dan saya. Janji Tuhan buat kita, buat orang percaya.
Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merenungkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dan berbuah lebat. Tuhan menyertai mereka dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan yang besar. Tuhan memberikan kuasa yang besar. Kalau kita lihat di sini, saudara, dikatakan janji Tuhan digenapi kepada Paulus. Paulus melihat begitu banyak orang datang. Begitu banyak orang memberi diri mereka dibaptis. Begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kebahagiaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dilakukannya berhasil. Pelayanannya berhasil. Doanya berhasil. Semua yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil. Berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan akan membuat setiap usaha saudara. Mungkin saudara bekerja, saudara bisnis, saudara melakukan usaha dengan begitu luar biasa. Dengan begitu hebat. Tuhan membuka proyek-proyek yang besar, tender-tender yang besar. Berkat-berkat yang besar buat saudara. Orang-orang percaya. Orang-orang yang mengandalkan. Orang-orang yang hidup takut. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini, Tuhan akan memberikan mujizat. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini menjadi hari Tuhan, hari berkat, hari anugerah. Tuhan mengangkat yang susah, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan pertolongan tepat pada waktu ini. Sebab firman Tuhan berkata, wonderful in His time, segala sesuatu indah pada waktu ini. Hari ini menjadi hari yang indah, hari Tuhan diberikan buat kita. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari buat umat. Biarlah hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Melangkah bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.